Gusinya kita lihat di sini, aduh gusinya parah banget, ini udah nggak beraturan banget bentuknya. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Aleris. Kali ini kita akan membahas atau membedah satu akun Amanda Hertia _lash. Simak terus. Lagi-lagi salon eyelash ya, eyelash extension, sulam alis, veneer gigi, ya mereka kebanyakan memang seperti itu ya, menjadikan satu salonnya itu menjadi satu salon yang benar-benar one stop, semuanya bisa, termasuk tindakan modifikasi gigi. Nah, di sini by Amanda Hertia. Amanda Hertia ini nama ownernya mungkin ya. Coba kita cari Amanda Hertia. Banyak juga nih. Yang mana nih? Amanda Hertia. Cek. Oh, ini dia. Langsung ketemu ya. Amanda Hertia, owner Amanda Hertia Lash. Ya, ini orangnya. Ownernya. Nah, oke, kita langsung cek. Sekilas ini di highlight ya, ada selebgram, ada apalah ini ya. Nah, di sini ya. Selebgram ini kan mereka jadi selebgram itu tidak ada syarat harus wawasannya luas ya, nggak ada syarat kayak gitu, asal dia seksi, asal dia cakep, glowing, follower gede, jadilah dia selebgram. Nggak perlu menginfluence yang positif-positif, kadang mereka menginfluence yang negatif-negatif juga, ya tetap selebgram juga gitu ya. Yang bedanya satu influencer, satu influenza gitu ya. Influencer yang baik-baik, influencer yang virus-virus yang jelek-jelek ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa beberapa selebgram itu memang wawasannya kurang. Nah, di sini kita bisa menilai nih, dengan adanya salon-salon gigi seperti ini, kita bisa memilah dan memilih, kita bisa sisihkan mana yang selebgram yang benar-benar berwawasan dan mana selebgram yang belum berwawasan atau tersesat. Masalahnya kalau mereka tersesat, biasanya tidak tersesat sendirian. Mereka tersesatnya ngajak-ngajak followernya, ya namanya juga selebgram, namanya juga influencer, maka dia akan menginfluence para followernya ini untuk mengikuti rekomendasi dia terhadap apa yang dilakukan di dirinya, termasuk perawatan gigi ya. Ada veneer, ada gigi kelinci, mungkin behel juga ada di situ. Oke, langsung kita masuk ke portofolio pekerjaannya. Oke, veneer gigi extra wide by Amanda Hertia Lash. Tipikal ya biasa ya, dengan veneer seperti ini biasa banget. Cuman yang bisa kita ambil suatu wawasan adalah di sini nih. Jadi ini giginya lumayan rapi ya, kemudian di veneer. Nah, di sini malah jadi ada step-stepnya nih. Ada suatu peninggian gitu ya, yang kalau dibandingkan dengan yang asli nih kayak gini ya, smooth slide kayak gitu. Nah, kayak gini ya, makanan gampang sekali masuk nih di sini atau nyangkut di sini. Ya, kemudian nanti akan terjadi peradangan gusi. Next. Ini bercak-bercak putih hasil etsa ya, atau mungkin dikikis. Kita nggak tahu ya. Cuma dikasarkan yang jelas gitu. Kemudian ada bekas-bekas bulet-buletan nih, ya kan? Nah, ini rupanya ini sebelumnya pernah dipasang bracket, biasanya kayak gitu. Ini bekas-bekas bracket nih. Kemudian dipasang veneer dari bracket abal ke veneer abal ya. Ya mungkin bracketnya ya nggak jauh-jauh juga dari pekerjaan tukang salon kan gitu. Nah, ini dianggap veneer kayak gini. Ya, ini sebenarnya udah bukan veneer lagi. Veneer itu kan giginya masih relatif utuh, kemudian strukturnya masih banyak, kemudian dikasih lapisan di depannya, maka itulah yang disebut veneer. Jadi, syarat veneer adalah ada giginya dulu, mahkotanya ada dulu, baru itu lapisan itu disebut veneer. Nah, kalau yang seperti ini udah ompong nih, udah sisa akar ini, kemudian dipanjangin seperti ini bukan veneer, ini mahkota buatan. Ini mungkin udah dianggap sebagai crown, atau bisa jadi ya ini udah masuk kategori gigi tiruan gitu. Cuman gigi tiruan yang tidak sesuai dengan kaidah medis, karena kalau gigi tiruan ini harus dicabut dulu, atau mungkin
Kalau tidak berkenan dicabut, ini harus dirawat saluran akar dulu, baru nanti diutuhkan lagi giginya kayak gitu. Nah kalau ini udah tinggal sisa akar seperti ini, ditutup gigi seperti ini ya jadi tabungan tabungan masalah gitu ya ke depannya itu. Cuman yang kita bisa heranin adalah ini kira-kira kenapa ya kok orang ini bisa habis gigi depannya kayak gitu ya, dan kayaknya ini cewek loh. Apakah karena kecelakaan? Apakah karena kita nggak tahu ya, banyak faktor mungkin ya, mungkin kecelakaan, mungkin karena memang kebersihan mulutnya kurang terjaga ya, karena kebiasaan sejak kecil ya, karena kan gigi depan kan tumbuhnya sejak usia sekitar 5, 6, 7 lah itu kan, dari kecil ya. Jadi kalau dari kecil udah tumbuh gigi permanen, kemudian perilakunya atau orang tuanya tidak mengajarkan untuk menjaga atau tidak terjaga kebersihannya, ya akhirnya dia giginya rusak sejak dini gitu. Setelah dewasa ya nggak ada gantinya lagi. Nah ini udah dibehel, ditambahin pula kayak gini ya. Oke, masih sama, ini nggak usah dibahas ya karena udah sering kali kita bahas. Nah ini sulapan nih, dari gigi miring jadi gigi lurus semua. Nah ini pasti ada ditutupin nih, ada bagian yang ditutupin. Kemudian, nah ini kan kita lihat ya, ini kan nyambung ya, nyambung, ini hanya ditutupin aja sebenarnya, ditutupin, tapi nutupinnya ditempelin semua, gitu, dibentuk ulang. Nah ini kan jadi peradangan di sini nih, di gusi area dekat sini, karena ini nyambung. Ya, makanan di sini nggak bisa keluar kalau disikat ya. Ini bagi orang awam, wah keren ya, dari miring jadi lurus gitu. Cuman dia tidak memahami atau tidak mempertimbangkan kesehatan jaringan di sekitar giginya. Ya, elas ya, ini masih di seputar mata aja, jadi udah kayak starter pack gitu ya. Elasnya panjang, giginya panjang, semua bisa diekstensi kan, gitu. Payudara juga extension kan. Kita sekilas-sekilas aja karena ya lama-lama silau ya sih, tiap hari lihat kayak gini. Dan udah sering sekali kita bahas ya. Nah ini behel nggak sampai belakang, kemudian veneer gigi extra white, natural only, dibilangnya ini adalah natural, ini kayak telur cicak nih, lonjong-lonjong putih ya. Nah ini parah banget nih, parah. Kita bisa memprediksi bahwa yang atas ini juga kayaknya pernah dibehel juga nih, ini bekas bracket nih, dan dari kemiringannya kayaknya gara-gara ketarik behel juga nih, karena ketarik ya, tarikannya berlebihan jadi kayak gini nih. Nah, jadi tadi yang kayak gini ketarik jadi kayak gini, masuk banget gitu ya. Biasanya terjadi karena pemakaian power chain yang berlebihan ya, tidak sesuai dengan rencana perawatan dari sisi medisnya gitu ya, ditarik sedemikian rupa, kekuatannya juga tidak terkontrol gitu, jadi kayak gini nih. Nah kemungkinan seperti itu, kita nggak tahu ya, atau mungkin juga memang dari awal sudah seperti ini, cuman ini biasanya sih tipikalnya karena tarikan biasanya. Gusinya kita lihat di sini, aduh gusinya parah banget, ini udah nggak beraturan banget bentuknya. Udah gusinya seperti ini, kebersihan kurang terjaga, malah dikasih karet Mickey. Yang mana karet Mickey ini punya telinga. Nah, akibatnya nih sisa makanan jadi gampang nyelip di telinga-telinganya ini nih. Udah gusinya nggak beraturan, kebersihan kurang terjaga, dikasihnya karet Mickey yang memperparah kondisi kebersihannya, jadi lebih sulit lagi dibersihkan. Ini makin gede ini nanti gitu. Nah, afternya cuma kasih veneer, dia udah bahagia gitu. Butuhnya giginya putih gitu kan, nggak peduli gusinya kekar-kekar kayak gitu kan. Behel metalik dipasang di veneer. Ini giginya kayak udah kayak kipas gitu nggak sih? Nah kayak gini kan, ini masih dibilang veneer ya, padahal ini bukan veneer lagi, ini udah crown kalau kayak gini, kalau di perawatan yang secara medisnya. Tapi juga kalau crown itu juga perawatannya didahului dengan perawatan saluran akar untuk gigi-gigi yang sisa akar seperti ini. Dan lagi-lagi ini bikin heran juga ya, kenapa ya masih banyak orang yang rusak gigi depannya gitu. Ini kan bukan anak-anak, ini gigi dewasa ini. Ya kita nggak tahu ya, kita harus kaji sampai ke kebiasaan dia kayak gitu. Nah ini kayaknya yang tadi yang Mindok bilang udah kayak kipas ya. Kalau kita lihat di sini juga ini bekas bracket ya. Dan biasanya kalau bentuk giginya seperti ini juga akibat dari tarikan behel yang berlebihan.
Jadi ini udah madep ke depan semua. Ini kan udah gigi belakang nih harusnya. Ini gigi geraham kecil yang harusnya madep ke belakang. Ini udah maju semua. Ini ketarik nih. Ini udah kayak kipas. Nah, jadi ini mbaknya ini rupanya petualangannya seru sekali ya. Jadi dari behel tukang salon, kemudian sampai seperti ini, kemudian dia dibuka behelnya dan ganti vinir di tukang salon juga. Gitu. Ini memang perawatan giginya udah made it made adventure gitu ya. Mungkin hidupnya kurang greget kali ya. Sudah pengen keluar dari zona nyaman gitu. Oke, kita turun-turun lagi ya. Kerjaannya belum banyak sih. Jadi cuman 120-an kayaknya kalau nggak salah tadi ya. Ini kelihatan nggak rata banget ya. Kelihatan maju mundur, kelihatan berantakan. Jadi kalau ini happy dan yang berserak. Ini after before-nya nih kayaknya ya. Mirip ya. Nah, gini nih. Pesan untuk masyarakat nih ya, biar pada ngerti, biar pada paham. Nah, yang namanya vinir itu nggak bisa diaplikasikan itu di gigi yang berjejal parah. Karena apa? Ya hasilnya seperti ini. Kalau mau ngejar putih, ya oke lah dia dapat putihnya, yang juga nggak natural juga gitu, yang jelek juga sebenarnya. Tapi ketika kita lihat harmonisasinya atau penampilannya, estetikanya secara keseluruhan, itu kita lihat di sini, jadi makin kelihatan berantakannya. Ya kan? Karena kan warnanya lebih menyala, lebih mencolok. Waktu dia ditempatkan di gigi yang berjejal, yang seharusnya tadi agak kuning, samar, natural, agak nggak kelihatan, agak samar kalau dia berjejal. Ketika dia langsung dibikin terang, itu jadi makin kelihatan berantakannya. Jadi mencolok banget gitu. Jadi makin kelihatan berantakan banget. Yang tadinya nggak kelihatan, jadi makin kelihatan. Nah, itulah kenapa vinir itu nggak bisa dipasang di sembarang orang. Ada indikasi, ada kontraindikasi. Jadi dari estetik juga kalau nggak bisa diperbaiki ya jangan dipaksakan lah gitu ya. Intinya sih kamu di masyarakat nih yang main-main gigi ini, ya jangan memulai apa yang nggak bisa kamu atasi atau kamu selesaikan gitu. Kayak gini kan menimbulkan masalah yang kamu sendiri ini si Amanda Hertia ini kalau ada masalah kan nggak mungkin bisa menyelesaikan juga, pasti dioper ke dokter gigi juga gitu kan. Nah, dokter gigi juga kadang di satu titik itu kasusnya udah terlalu berat gitu, dan akhirnya seringkali kita menemukan kasus-kasus yang memang sudah bisa ditebak bahwa kasusnya udah terlalu berat dan dokter gigi sendiri pun menyerah gitu kan, dalam artian ya harus kehilangan gigi gitu. Itu kan sayang sekali. Kita lihatin di sini nih. Kita kaji secara lebih detail. Ini giginya udah kelihatan akar giginya ya. Nih, kelihatan akar giginya ya. Yang artinya pegangan gigi udah gak kuat lagi. Di sini di vinir ditutup deh seakar-akarnya. Kemudian yang gigi yang belakang ditutupin dengan mahkota baru. Nyambung ke gigi yang ini. Nah, ini kerusakannya bakal terjadi dari banyak sisi ya. Yang pertama, gigi yang di dalam ini karena ketutupan, ini gimana cara mau membersihkannya, gimana mau sikat giginya kalau ketutupan seperti itu. Nah, padahal ini gigi asli loh, dikalahkan oleh gigi yang tiruan. Nah, ini nanti kalau udah rusak, ya sayang, gigi asli rusak, gigi tiruannya, mahkota tiruannya malah berjaya di sini. Ya, ini bikin sakit juga nanti. Kemudian ini gigi yang udah kayak gini kalau nggak diatasi ini lama-lama goyah karena pegangan giginya udah mulai kendor. Dengan adanya peradangan di sini, karena dia sisa makanan masuk ya, sulit dibersihkan, gusinya akan meradang. Tidak menutup kemungkinan peradangannya juga akan menjalar ke gigi yang sebelahnya. Itu akan membuat pegangannya makin nggak kuat lagi gitu. Nah, yang kayak gitu kan pemikiran seperti itu tidak mungkin terpikirkan oleh seorang tukang salon ya. Ya itu tadi, karena dia tidak mengenyam pendidikan yang mengajarkan tentang risiko dan manfaat terhadap apa yang dia lakukan. Oke, itu dulu dari Mindok. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah besok. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan bye.